Buku Amanat Kepada Orang Muda oleh Ellen G. White. Pasal 10. Setan Musuh yang Kuat. Orang berdosa adalah tawanan setan dengan sah. Misi Yesus Kristus ialah untuk melepaskannya dari kuasa setan. Secara alami, manusia cenderung untuk mengikuti saran-saran setan. Dengan diri sendiri, ia tidak dapat berhasil menentang musuh yang begitu berbahaya, kecuali Kristus, pemenang yang tangguh, berdiam di dalamnya, menuntun keinginannya, dan melengkapinya dengan kekuatan. Hanya Allah sendirilah yang dapat membatasi kuasa setan. Ia pergi kemana saja, menjelajahi bumi, dan berjalan ke atas dan ke bawah. Ia tidak pernah lalai sejenak pun mengamati manusia karena takut kehilangan kesempatan membinasakan jiwa-jiwa. Umat Allah penting untuk memahami hal ini, agar mereka luput dari jerat-jeratnya. Setan menyamar. Setan tengah mempersiapkan penipuan-penipuan pada akhir kampanyenya melawan umat Allah agar mereka tidak mengenal bahwa itulah Dia. Hal itu tidak usah mengherankan, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Sementara beberapa jiwa yang telah tertipu menganut bahwa Dia tidak ada, Ia berhasil menawan mereka dan bekerja melalui mereka sekuat mungkin. Setan lebih tahu daripada umat Allah kuasa yang dapat mereka miliki untuk menentangnya, bila mana kekuatan mereka berada dalam Kristus. Apabila mereka memohon bantuan dengan rendah hati kepada penakluk yang kuat, orang-orang percaya yang terlemah pun kalau mengandalkan Kristus akan dapat memukul mundur setan dan para pengikutnya. Ia tidak datang secara terang-terangan dan berani dengan penggoda-penggodaannya, karena nanti umat Kristiani yang semangatnya mengantuk akan bangkit dan mereka pun bersandar pada kekuatan pelepas yang berkuasa itu. Tetapi kedatangan setan tak terduga dan dalam penyamarannya ia bekerja melalui orang-orang yang tidak menurut, yang mengakui ketuhanan. Setan akan berupaya sekuat tenaga untuk mengusik, menggoda serta menyesatkan umat Allah. Dia yang berani menghadapi, mencobai dan mencela Tuhan kita, dan dengan kuasanya membawa Yesus ke atas bubungan bait suci dan naik ke puncak gunung yang tinggi, akan berupaya menggunakan kuasanya yang hebat kepada generasi masa kini, yang memiliki hikmat jauh lebih rendah daripada Tuhan mereka, yang hampir tidak tahu sama sekali seluk-beluk dan kekuatan setan. Dengan suatu cara yang mengherankan, ia akan mempengaruhi tubuh orang-orang yang cenderung melakukan perintahnya. Setan akan senang dan beruntung jika dia dianggap sebagai fiksi. Apabila ia dilukis sebagai kegelapan dan dikemukakan dengan kiasan kekanak-kanakan atau seperti jenis hewan, ini sesuai dengan kemauannya. Dia dianggap begitu rendah hingga pikiran sepenuhnya tak siap menghadapi rencana-rencana arifnya, dan ia hampir selalu berhasil baik. Jika kuasa dan kecerdikannya dapat dipahami, maka pikiran akan siap dan berhasil melawannya. Peperangan melawan setiap jiwa. Saya melihat para malaikat jahat berjuang melawan jiwa-jiwa, dan para malaikat Allah menantang mereka. Peperangan sangat sengit. Para malaikat jahat mengerumuni mereka, mengeruhkan suasana dengan pengaruh beracun, serta membius kesadaran mereka. Para malaikat suci menunggu ingin mengawasi jiwa-jiwa itu dan menunggu untuk menghalau para malaikat setan. Semua bukanlah tugas para malaikat untuk mengendalikan pikiran, menentang kemauan masing-masing individu. Jika mereka menyerah kepada musuh dan tidak berusaha untuk melawannya, maka malaikat Allah tidak dapat berbuat banyak selain menahan para malaikat setan, agar mereka tidak binasa, hingga terang lanjutan diberikan kepada mereka yang dalam bahaya, menggerakkan mereka bangkit memohon bantuan surga. Yesus tidak memerintahkan malaikat suci untuk melepaskan mereka yang tidak berupaya membantu diri sendiri. Jika setan melihat dirinya dalam bahaya kehilangan satu jiwa, ia akan mendesak dirinya untuk mempertahankan yang satu itu dengan segenap kekuatannya. Dan kalau seorang menyadari keadaannya yang berbahaya, dan dengan cemas serta bersemangat mencari kekuatan dari Yesus,
setan akan takut kehilangan seorang tawanannya, dan ia akan berupaya memanggil para malaikatnya untuk memagari jiwa yang malang itu dan membangun tembok kegelapan di sekitarnya, agar terang surga tidak dapat menjangkau dia. Tetapi, kalau orang yang dalam keadaan bahaya itu bertekun dan dalam keadaan tidak berdaya serta lemah, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada tebusan darah Kristus, Yesus mendengar doa dan tekun berdasarkan iman dan mengutus para malaikat yang lebih kuat melepaskan dia. Setan tidak tahan kalau kita minta tolong kepada saingannya yang lebih kuat itu. Bahkan ia takut dan gemetar di hadapan kuasa dan kemuliaannya. Ketika terdengar suara doa yang tekun, segenap pasukan setan gemetar. Dan apabila para malaikat berkuasa penuh mengenakan pakaian perang surga, turun membantu orang yang terkapar, jiwa yang dicari, maka setan dan pasukannya akan mundur, menyadari bahwa mereka kalah perang.